Kita bener gak? Nah, saya nawarin misalnya Pak siapa Pak? Rudi. Pak Rudi. Nah kan saya nggak pernah juga misalnya ngajak orang pertama kali ya. Kan sebenarnya kita bisa nawarin produk sama bisnis. Oke, mau bicara apa? Produk dulu ya? Ya. Sedikit dulu lah. Nah, kalau teman-teman kalau ingin menjual produk, ya, teman-teman harus bisa menjelaskan prosesnya. Sehingga barang kita dianggap murah. Nah, teman-teman ya. Oke, teman-teman yang sering misalnya pernah jalan-jalan ke Cina, ya atau ke negara-negara lain, ya kan, ke Thailand. Sering nggak kalau kita misalnya tour, sering diajak ke pabrik-pabrik, benar nggak? Ya, misalnya kita ke Cina, pasti kan dibawa ke pabrik yang apa tuh? Ada teh, ya kan? Kemudian ada yang liontin, apa tuh, yang gelang-gelang apa tuh, semua. Kemudian kita dibawa ke ranjang apa? Sutra. Nah ya, misalnya contohnya lah kita ke pabrik Sutra. Kalau ke pabrik Sutra kan bagus Pak. Tapi begitu Anda masuk langsung disodorin. Nah ini sutranya untuk spraynya Anda harga 10 juta. Ibu mau beli nggak Bu? Nggak mau, bener nggak? Pasti kita bilang mahal Pak. Ya kan bener nggak Pak? Mahal. Nah sehingga apa? Biasa kalau kita pasti kita diajak tur. Ya masuk dulu Bu. Wah keliling dulu bener. Ini ya sutra ini ternyata dari kepompong. Kepompongnya susah bener nggak? Begini prosesnya begini kan. Kemudian dari ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian baru ditenun ya kan. Akhirnya jadi benang sutra yang luar biasa. Prosesnya luar biasa susah. Akhirnya dipilih-pilih, akhirnya menjadi spray yang mahal. Nah begitu habis selesai turnya kita baru diajak masuk ke ruangan. Begitu diajak ke ruangan dia langsung bilang 10 juta. Udah jadi murah loh Pak. Bener, karena kita menghargai prosesnya itu. Sehingga kita bilang spraynya ini 10 juta menjadi murah, ya kan? Nah, caranya lebih gampangnya apa? Langsung dia bilang, hari ini khusus hari ini aja. Nah, yang beli 10 juta, saya beli satu, gratis satu. Langsung berebut semua tuh. Ya kan, saya satu ya. Nah, saya kongsi nama kamu gitu kan. Keluar semua udah bawa teng-teng semua tuh. Nah, itu. Tapi kalau pertama kali dia bilang 10 juta, nggak ada yang beli, Pak. Nangkap ya, teman-teman ya. Nah, sama. Kalau Anda ingin menjual produk AFC, Anda harus bisa menjelaskan salmon ovari peptide ini dari mana ya, SOP. Nah ini dari mana? Dari Ikura salmon. Ikura itu pembungkus telur salmon Pak. Ikannya adalah namanya Oncoricus kata salmon. Satu ikan ya setelah dikeringkan dia punya apa? Dia punya Ikura salmonnya cuma dapatnya 1 gram. Ya setelah dikeringkan dapatnya 1 gram. Nah kita punya SOP Subarasi itu berapa beratnya? Untuk Merim placenta 3,5 gram. Tapi untuk salmon ovari peptide-nya kita itu Merim placenta salmonnya cuma 150 mg. Jadi 1 gram dibagi 150 cuma dapatnya 7 saset. Jadi 1 ekor ikan salmon dapatnya cuma 7 saset. Jadi 1 kotak Subarasi kita isinya 4 ekor salmon. Wajar dong kalau mahal? Ya, kalau Anda bisa menjelaskan jadi mahal Bu. Ya, isinya 4 ekor salmon. Wajar dong, bener gak? Tadi kalau enggak kan dikira ngambil dari mana aja, bener gak? Asal dimasukin aja kan jadi Pak, ya kan? Nah, tapi setelah Anda jelasin, oh ini isinya 4 ekor salmon. Ikan salmon dianggap ikan paling setia, betul gak ya? Nah, sampai hari ini pun Anda pergi ke Jepang pun masih ada beberapa kuil yang mereka sembah. Karena begitu dia lahir, dia di air tawar. Kalau dia udah besar, dia bisa pergi ke laut. Dia bisa berenang 20.000 km sampai ke Alaska, sampai ke Kanada. Nah, nanti 4-5 tahun kemudian, begitu dia ada signal, dia mau bertelur, dia bisa berbondong-bondong pulang lagi. Sampai di sungai di mana dia dilahirkan ya. Ikan salmon, ikan paling setia, 1 jantan, 1 betina. Nah cuma sayangnya setelah dia bertelur betinanya mati, cuma bisa bertelur 1 kali ya. Nah setelah dia meninggal jasadnya dia akan memberi gizi kepada telur ini, kemudian sampai ikan salmonnya menetes gitu ya. Nah tapi kemudian nanti kan yang tadi yang ikura salmonnya itu ya, yang Merim placentanya, nah itu kemudian diteliti sama Jepang, ternyata berkhasiat bagi kita ya, ternyata bisa membantu percepatan regenerasi sel kita gitu loh. Nah tapi sekarang Jepang sudah membantu pemerintah Jepang. Kenapa? Karena kalau dia tunggu sampai dia bertelur di sungai, nah kan mungkin telurnya udah dimakan sebagian sama ikan yang lain, betul gak? Ya jadi sekarang begitu balik udah ditangkap ya. Waktu kita lagi ke Hokkaido, jalannya besar-besar, jadi yang besar ditangkap, yang kecilnya lepas. Nah kemudian yang telurnya dikeluarkan, dibuahin sama spermanya salmon, nah masuk ke inkubator. Jadi kalau Anda pergi ke Hokkaido itu tempat penangkarannya besar Pak ya, jadi inkubatornya tuh ya seperti akuarium besar-besar yang ada oksigen. Nah sampai kemudian menetes. Nah setelah menetes ikan salmon sebesar gini 2-3 cm. Nah waktu kita ke Hokkaido semua dari kita kebagian. Nah kita lepas lagi ke sungai. Kenapa? Ikan salmon ikan pinter. Anda lepas ke sungai nanti besar bisa pulang sendiri ya. Ya luar biasa di situ. Jadi ini hanya